Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan anggaran pertahanan dalam jumlah besar untuk tahun fiskal 2027. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2027. Namun usulan kenaikan tersebut dinilai kontras dengan pernyataan Trump sebelumnya yang akan menghemat anggaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan anggaran pertahanan dalam jumlah besar untuk tahun fiskal 2027. Usulan tersebut mengemuka di tengah meningkatnya tekanan geopolitik akibat perang dengan Iran. Dalam proposal yang diajukan, Trump meminta pemangkasan belanja non-pertahanan sebesar 10% sekaligus meningkatkan anggaran militer hingga 1,5 triliun dolar Amerika. Usulan ini naik dibandingkan tahun 2026, yakni sekitar 1 triliun dolar Amerika. Kenaikan anggaran pertahanan itu mencakup rencana kenaikan gaji personel militer sebesar 5% hingga 7% di saat ribuan tentara Amerika Serikat masih dikerahkan di Timur Tengah. Gedung Putih menyebut peningkatan anggaran ini sebagai langkah yang bersejarah, termasuk jika dibandingkan dengan lonjakan belanja militer menjelang Perang Dunia Kedua. Namun langkah agresif ini kontras dengan janji Trump sebelumnya untuk menekan pengeluaran pemerintah dan mengurangi defisit anggaran. Sementara faktanya, defisit APBN Amerika Serikat justru terus melebar. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan defisit mencapai 1,85 triliun dolar Amerika pada tahun fiskal yang berakhir 30 September. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,77 triliun dolar Amerika. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi ultimatum kepada Iran untuk membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz hingga hari Selasa esok. Namun Korps Garda Revolusi Iran menegaskan jalur pelayaran Selat Hormuz tak akan kembali dibuka untuk Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosial pada hari Minggu kemarin mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Ancaman tersebut dilontarkan Trump jika Iran tidak membuka kembali jalur pelayaran yang melalui Selat Hormuz. Setelah sebelumnya mengeluarkan ancaman pada hari Sabtu lalu, Trump kembali memperingatkan Iran untuk segera menghentikan langkah menutup Selat Hormuz. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Oman dan Iran sebelumnya dilaporkan telah mengadakan pembicaraan terkait pembukaan jalur Selat Hormuz untuk pelayaran. Adapun Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam menyatakan Selat Hormuz telah mengalami perubahan strategis yang bersifat permanen. Iran menegaskan jalur perairan strategis itu tidak akan pernah kembali ke status sebelumnya, terutama bagi Amerika Serikat dan Israel. Saat ini Angkatan Laut Korps Garuda Revolusi Iran dilaporkan telah mencapai tahap akhir persiapan operasional untuk membangun jaringan keamanan baru yang mandiri di kawasan Iran. Langkah ini mencakup peningkatan pengerahan Angkatan Laut, sistem pemantauan canggih, serta kemampuan respons cepat guna melindungi perairan teritorial Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kinerja APBN hingga saat ini masih menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global dan ketegangan di Timur Tengah. Hingga akhir Maret 2026, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 394,8 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Kinerja APBN hingga saat ini masih menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global dan ketegangan di Timur Tengah yang berkepanjangan. Kinerja APBN yang masih positif ini menunjukkan strategi yang dilakukan pemerintah telah berdampak pada perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 telah mencapai 394,8 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 20,7% secara tahunan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret juga setara 16,7% dari target APBN sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Selain pajak, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat 67,9 triliun rupiah, kontraksi 12,6%, dan penerimaan negara bukan pajak terrealisasi 112,1 triliun rupiah, turun 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi belanja, hingga akhir Maret 2026 realisasi belanja negara mencapai 815 triliun rupiah atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Realisasi ini setara dengan 21,2% dari pagu APBN sebesar 3.842,7 triliun rupiah.
Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi 610,3 triliun rupiah yang ditopang belanja kementerian lembaga yang mencapai 281,2 triliun rupiah atau tumbuh 43,4%. Sementara belanja non-kementerian lembaga tumbuh 51,5% menjadi 329,1 triliun rupiah. Adapun transfer ke daerah relatif stabil sebesar 204,8 triliun rupiah atau kontraksi 1,1%. Hingga akhir Maret 2026, defisit APBN mencapai 240,1 triliun rupiah atau setara 0,93% terhadap PDB. Sementara itu defisit keseimbangan primer tercatat 95,8 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional mencapai 4,5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjamin ketahanan pangan cukup aman meski ada gejolak Timur Tengah. Dalam kunjungan kerja di gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton tersebut memberikan jaminan kuat terhadap ketahanan pangan nasional di tengah gejolak global, termasuk situasi di Timur Tengah. Ketersediaan beras yang melimpah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana capaian signifikan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis pemerintah yang berhasil mendorong peningkatan produksi dalam waktu singkat. Dengan stok yang sangat tinggi ini, pemerintah optimistis dapat menghadapi berbagai tantangan dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dalam jangka panjang, yakni memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Dulu itu gudang di Sulawesi Selatan penuh, maksimal terisi 300.000 ton. Hari ini 700.000 ton, seluruh Sulawesi Selatan. Tapi seluruh Indonesia sekarang kurang lebih 4,5 juta ton. Ini tertinggi selama Republik ini berdiri. Jadi nggak usah diragukan. Sekarang ini arahan Bapak Presiden, program prioritas utama Presiden, itu terbukti bisa menaikkan produksi beras, pangan dalam waktu yang singkat. Direktur Utama Perum Damri, Setia Milatia Moemi, mengungkapkan 3 kali mengajukan penyertaan modal negara ke Kementerian Keuangan untuk pelayanan publik sekaligus keberlanjutan bisnisnya. Ya, namun sayangnya pengajuan tersebut ditolak. Alasan Kementerian Keuangan karena Damri dinilai masih mampu bertahan melayani kegiatan transportasi di seluruh Indonesia tanpa adanya PMN. Oleh karena itu untuk tahun ini pihaknya tidak kembali mengajukan PMN. Setia menambahkan bahwa Damri juga belum pernah mendapatkan skema Public Service Obligation dalam penugasannya, melainkan hanya mendapatkan subsidi dari proyek-proyek tender Kementerian Perhubungan. Biasanya proyek ini berupa angkutan perintis, angkutan KPSN, dan angkutan tol laut. Setia menambahkan saat ini saja bus Damri yang melayani angkutan perintis telah memasuki usia yang tidak produktif dengan masa usia armada lebih dari 7 tahun. Sebetulnya kami sudah 3 kali mengajukan PMN sampai DPR Komisi 11 kami disetujui, tapi biasanya terus hilang. Jadi kena coret katanya Pak. Jadi di Kementerian Keuangan. Jadi karena dianggap itu masih bisa bertahan katanya gitu. Jadi kami biasanya hilang Pak. Udah 3 kali kami ajukan. Mungkin Pak Hari udah juga ketemu saya berulang-ulang sampai bosan. Saya sampai malu. Jadi 2026 kami memang belum mengajukan lagi.